Halo teman-teman, kita ketemu lagi teman-teman di Rayudi Channel. Salam otomotif buat teman-teman semuanya. Doa terbaik dari saya buat teman-teman dan kita semuanya. Semoga sehat selalu ya teman-teman, dilancarkan segala rutinitasnya dan dimudahkan segala rezekinya. Amin. Teman-teman, video kali ini saya mau sedikit membahas mengenai bagaimana dasar-dasarnya kita belajar dempul ya teman-teman. Dan video ini saya khususkan untuk pemula aja ya. Jadi pemula yang masih dalam tahap belajar. Oke, jadi teman-teman simak aja beberapa menit ke depan bagaimana dasarnya kita ngedempul supaya dapat hasil yang baik ya. Jadi di sini saya akan sedikit memberikan teori dan praktek buat teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu yang mau saya bahas. Simak aja sampai selesai video ini, jangan di skip supaya teman-teman bisa teredukasi ya. Jadi bisa praktek di rumah nantinya ya teman-teman ya. Oke, sebelum lanjut teman-teman jangan lupa ya bantu subscribe Rayudi Channel. Kalau masih warna merah tuh di sebelah kanan dipencet ya teman-teman. Dibantu subscribe channel ini supaya kita tetap semangat ya berbagi konten-konten yang mengedukasi. Dan tentunya tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih. Oke teman-teman, kita mulai aja ya. Jadi untuk di sini sebagai contoh ada mobil pickup ya. Jadi saya lagi ngerjain mobil pickup. Ini masih dalam proses habis saya las karena ada beberapa yang keropos. Nah untuk tahapan dempulnya itu teman-teman ya. Di sini bidangnya kan kotak-kotak ya. Jadi nggak bulat atau oval. Jadi sini kotak-kotak aja. Ini untuk tahap dasar aja ya teman-teman. Nah pertama-tama untuk kita memulai dempul itu ya, teman-teman harus melihat dulu media yang mau kita dempul. Oke ya, contohnya ini ya teman-teman. Ini saya zoom sedikit ya, saya deketin. Oke, nah ini yang mau kita dempul misalnya ya, contoh ya teman-teman. Nah jadi semisalnya di bagian sini ya, ini kan lurus ya dari sini ke sini ya teman-teman. Nah jadi caranya itu, kalau misalnya di bidang sini tuh misalnya tadinya kan keropos. Ini kan saya contohnya kan ya, memberi contoh mobil ya, plat untuk mobil. Kalau ada keropos kan pasti dilas dulu dong ya. Kemudian setelah itu nanti kita jidar ya di sini. Ya contoh ya, dari sini ke sini kita jidar. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah jadi maksudnya ini kenapa? Ini supaya lurus ya dari sini ke sini. Nah, ketika keadaannya atau ada celah terlalu jauh, maka kita bisa mengetoknya dari dalam ya. Kita kembalikan dulu sampai nanti di sini hampir betul-betul merata. Baik ke sini ya. Kemudian yang ke sini atas bawah harus rata. Nah, karena kenapa teman-teman? Ini saya kasih penjelasan teori dulu ya. Dempul yang kita gunakan ya di permukaan ini ya, sebetulnya dempul itu kalau dibilang untuk ngambil ratanya ya, dikasih dempul sebanyak-banyaknya itu sangat sayang sekali. Pertama kita nanti kebanyakan keluar biaya, itu udah pasti ya. Dempul udah berapa tuh harganya. Kemudian nanti beberapa bulan dempul itu bisa retak karena terlalu tebal. Jadi dempul itu sebetulnya prinsipnya hanya menutup aja teman-teman, untuk meratakan. Ya tipis juga enggak apa-apa di sini ya. Oke, itu prinsipnya ya. Jadi kita ratakan dulu ya. Kalau belum merata atau misalnya terlalu nonjol nih, diketok lagi balik ke dalam ya. Nih. Kalau misalnya cuma sedikit bisa ditutup pakai dempul. Tapi ingat jangan tebal-tebal. Karena kalau ketebelan udah pasti dempulnya nggak kuat, berapa bulan dia pecah retak-retak. Oke itu dulu ya. Lanjut nanti sebelum didempul permukaan ini harus bersih ya. Jadi kan tadinya ini pelat ya kan, habis dilas gitu kan. Ini jangan sampai ada kotoran, minyak, air atau apapun nggak boleh ya bidang ini ya yang mau kita dempul. Jadi betul-betul ini harus bersih ya, bersih. Pakai amplas yang kasar ya, 120 boleh atau 60 atau 80 boleh. Kita amplas dulu sampai ini betul-betul bersih. Lalu kalau teman-teman mau lebih kuat lagi, epoksi dulu ya, pakai epoksi campur pakai hardenernya. Ya, semprot atau dikoas. Epoksi itu supaya lebih kuat, lebih mengikat ya teman-teman.
Oke, lalu kita untuk mendempul itu kita pakai KP yang KP khusus ya, KP khusus untuk memang dempul. Nah ini contohnya ya. Ini karena teori dulu saya bicara jadi agak lama ya teman-teman, sabar aja ya, kita kan mau belajar ya buat pemula. Jadi harus mengerti dulu teorinya supaya kita nggak gagal waktu mengerjakan ya. Jadi KP ini kalau kita beli di tukang di toko cat ya, satu set itu 60.000 ya, itu khusus buat dempul dan dia lentur seperti ini ya, fleksibel maksudnya ya. Nah, oke, nanti kita beli itu ada 6 atau 7 ya, dapat ukurannya beda-beda ukurannya, sekitar 60.000 harganya kalau di tempat saya teman-teman. Oke sudah ya, lalu kita siapkan dempulnya. Nah di sini saya pakai Alpha Gloss teman-teman ya, ini ukurannya ukuran besar ya, kemudian ada obatnya kan. Ini dempul ini yang bisa saya pakai ya, karena ini dipakainya bagus banget ya teman-teman. Di amplas juga digosok gak capek tangannya, jadi nggak keras. Oke, lalu setelah itu kita siapkan media seperti ini. Kaca boleh, ini kaca kan, kaca yang kaca ya, rata kaca kan sini. Nah baru kita akan sekarang saya akan praktekkan ya bagaimana cara untuk awal aja ya. Oke teman-teman, ini ingat ya, si KP ini harus selalu bersih ya, jangan sampai ada kotoran. Jadi habis kita dempul ini harus bersih banget supaya dempul di sini tetap bersih nih, lihat ya. Nih, jangan sampai ada kotoran. Oke, kita ambil, nanti ada perbandingannya ya. Oke, kita ambil kira-kira segini ya teman-teman. Terus untuk obatnya itu ya, kalau teman-teman mau pakai cara ini boleh ya, kalau mau langsung di KP juga nggak apa-apa. Nah obatnya itu jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak, pertama cepat kering, yang kedua bisa retak-retak, dan pada saat dempulnya tidak boleh dalam kondisi panas cuaca, maksudnya di cuaca yang adem ya, jadi jangan kena matahari langsung. Nah kita boleh ambil di sini sedikit aja ya teman-teman. Nah kita aduk sampai rata, ingat jangan terlalu kebanyakan dan juga jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit nggak kering-kering, kalau terlalu banyak nanti keringnya cepat, udah gitu bisa pecah-pecah hasilnya. Kita aduk yang rata. Dan teman-teman satu hal lagi yang mesti saya kasih tahu ya, untuk belajar dempul itu kita harus melatih tangan kita ya, tangan tuh mesti dilatih ya teman-teman. Saya cukup lama belajar dempul ya, sudah ya lumayan lah, kurang lebih 7 tahun ya teman-teman. Dan dulu sering gagal, tapi saya nggak nyerah ya, terus saya belajar akhirnya bisa teman-teman ya. Hanya untuk mendapatkan hasil yang bagus banget, yang maksimal banget, kita butuh terus untuk ketekunan ya, tekun aja terus belajar, pasti bisa kok teman-teman. Dan usahakan dempul yang kita aduk di sini semuanya terpakai ya, jangan sampai nanti ada yang kebuang ya. Jadi kita di situ biasanya pakai feelingan ya. Nah kenapa harus dipisahkan begini, kalau kurang kita bisa ambil lagi di sana gitu ya. Ini udah cukup nih teman-teman ya, warnanya udah pas. Kalau lebih terlalu kuning lagi takutnya nanti cepat kering dan retak-retak. Oke, langsung kita praktekin ya di bodinya. Oke teman-teman, jadi kita siapkan di sini ya seperti ini ya. Nah ini yang mau kita dempul nggak bisa langsung dijadiin karena ini masih awal, jadi agak ditekan sedikit ya. Begini aja langsung ya, sudah rata ya, jadi gini aja dulu. Nah tarik, agak ditekan sedikit ya teman-teman. Nah, sekali lagi ingat jangan sampai di sini ada kotor ya. Dan kalau mau lebih mantap lagi kayak gini di epoksi. Nah gini aja. Nah kalau dempulnya bersih itu kita nariknya enak teman-teman, nggak ada garis ya, nggak ada celah di sini garis. Nah, karena nanti prosesnya ini kan sampai nanti amplas sama ngecat kan begitu ya. Jadi untuk awal begini dulu ya, tekan tarik ke sini. Ini bidangnya rata ini kan permukaannya. Nah, dan ini harus lurus ujung KP ini, biar di sini hasilnya lurus ya. Nanti tahap keduanya baru kita boleh menggunakan jidar yang tadi itu kita gunakan. Jadi kita untuk ini setelah kering ya, nanti kita amplas lagi sampai merata ya sedikit, baru kita kasih dempul lagi, baru kita jidar. Saya contohkan di sebelah sini aja ya, untuk pakai jidarnya ya. Jadi kita gini kan,
Nah, kita pakai jidar yang tadi ini, atau mau pakai gergaji bisa ya, gergaji kayu bisa kan, lentur juga itu. Baru kita tarik, lurusin. Tahan ujung sini satu, ujung sini satu, dua sisi. Nah, itu ya teman-teman bisa lihat ya, di sini masih ada celah kan. Nah, ini nanti kita akan jidar lagi, tapi menunggu ini sampai kering. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk dasarnya ya kalau kita dempul. Oke, sekarang saya contohkan bagaimana cara kita buat di sini ya supaya hasilnya bagus. Kita ambil lagi dempulnya. Ya, di sini saya contohkan ya supaya hasilnya maksimal. Ini kan masih agak miring sedikit, nah supaya rata ya. Ya cukup seperti itu teman-teman. Baru kita bisa gunakan jari kita untuk bantu ya di sini seperti ini. Ya seperti itu ya teman-teman. Tinggal kita rapikan di bagian atas sini, kita balikin ke atas. Nah, kemudian yang terakhir ya teman-teman, kalau misalnya ini udah kering ya, untuk awalnya sudah kering, teman-teman bisa melakukan amplas lagi ya. Amplasnya beli yang mereknya Niken aja paling bagus tuh, mereknya Niken. Beli 120, nomornya agak kasar. Kemudian pakai 240 juga, ini sampai ngecat ya, sama 600. Itu amplas yang kita gunakan. Jadi untuk setelah dempul gini pakai 120, pakai air. Kemudian untuk supaya rata waktu kita ngamplasnya itu ya, amplasnya itu di double pakai kayu yang agak tebal dan lurus. Tapi kalau yang agak bulat atau oval bisa menggunakan alasnya itu pakai sendal jepit atau semacam sendal yang bisa fleksibel. Nah teman-teman, jadi untuk video kali ini aja sedikit kita berbagi buat teman-teman ya, untuk dasar-dasar bagaimana kita belajar dempul. Intinya teman-teman, memulai sesuatu itu memang butuh ini ya, ketekunan ya. Jadi kalau masih gagal dicoba lagi, belajar dulu aja teman-teman di rumah ya, untuk bidang-bidang yang kotak-kotak, yang mudah-mudah. Belum lagi nanti kita bikin natnya ini supaya lurus bagaimana ya teman-teman ya. Jadi semuanya kita butuh belajar. Kemudian untuk ngamplasnya itu pakai air, bisa dicampur pakai sabun colek ya. Kemudian kita bisa ngambil agak panjang ya, jadi amplasnya kita bisa potong 2, dilipat 3, 4, agak double, agak tebal, pakai kayu atau sendal, baru kita bisa gosok sampai rata. Oke teman-teman, lain waktu kita akan buat lagi ya caranya sampai emoksi dan ngecat. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam video ini, kita hanya berbagi. Semoga manfaat teman-teman ya. Terus belajar, saya doakan semoga sukses berhasil. Teman-teman bisa buka bengkel di rumah ya, bisa menghasilkan rupiah juga ya teman-teman. Oke, salam otomotif Rayudi Channel. Jangan lupa bantu subscribe teman-teman ya. God bless you teman-teman, bye.